Cerita Destiny Villain Part 3 akan kita lanjutkan. Sistem, dia berinisiatif mendatangiku. Bagaimana kalau aku makan keberuntungannya sekarang? Tanya Kucangge pada sistem. Sistem kemudian menjawab, karakter utama wanita belum benar-benar tunduk pada tuan rumah. Jika Anda terlalu memaksakan itu, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan serangan balik dari keberuntungan miliknya. Sistem menjelaskan. Mendengar itu, Kucangge menjadi sedikit kesal. Astaga, keberuntungan jangkrik lah. Aku pikir itu tidak akan ada masalah karena dialah yang mendatangiku terlebih dahulu. Kucangge menggerutu di dalam hatinya. Tapi ekspresinya tidak berubah sedikit pun di depan Sukingge. Dia kemudian berbicara dengan tenang. Kau memberitahuku rahasiamu semudah ini? Apakah kau tidak takut kalau aku akan membeberkan berita ini? Tanya Kucangge. Aku percaya pada karakter tuan muda, jawab Sukingge sembari dia menundukkan kepalanya. Setelah Sukingge mengatakan itu, Kucangge tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Sukingge terkejut saat melihat itu. Kemudian, Kucangge berbalik dan membelakangi Sukingge. Lalu dia berkata, mengenai masalah fisik luar biasamu itu, aku akan melupakannya. Jika Nona Su hanya ingin membuatku terkesan dengan hal itu, mari kita akhiri saja di sini, ucap Kucangge dengan tenang. Sukingge sangat terkejut saat melihat itu. Dia sebenarnya sudah bersiap untuk keadaan terburuk jika dia diminta untuk melayani Kucangge saat ini juga. Tapi dia benar-benar tercengang dengan reaksi Kucangge itu. Tuan muda, Sukingge buru-buru mengejar Kucangge dan secara naluriah mengulurkan tangannya. Namun, Kucangge langsung menepis tangan Sukingge itu. Gadis suci Taishuan, kau harus menghargai dirimu sendiri, Kucangge berkata dengan dingin. Mendengar itu, Sukingge membeku di tempat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sukingge hanya bisa melihat Kucangge berjalan pergi dengan terdiam. Saat itulah suara jiwa lain di dalam dirinya terdengar di benaknya. Bahkan orang yang berterus terang tidak bisa menarik perhatiannya. Kucangge ini sangat sulit untuk dimengerti, kata jiwa lain itu. Sukingge hanya bisa menghela napas dan duduk di sana dengan lemah. Setelah kupikirkan lagi, tuan muda Kucangge tidak melakukan hal buruk apapun hari ini. Tapi aku malah berprasangka bahwa dia adalah orang yang jahat. Mungkin ini adalah akibat karena telah menuduhnya, gumam Sukingge dengan suara lirih. Di sisi lain, Kucangge tiba-tiba mendengar notifikasi sistem. Pandangan Sukingge berubah. Poin keberuntungan Anda meningkat 20 poin dan poin takdir Anda meningkat 100 poin. Mendengar notifikasi itu, Kucangge sedikit terdiam. Apakah Sukingge telah menyalahkan dirinya sendiri? Ya sudahlah, yang penting aku bisa mendapatkan banyak poin takdir. Kalau begitu, sudah waktunya untuk memanen Ye Chen, pikir Kucangge. Dia lalu pergi ke penjara bawah tanah di mana Ye Chen berada. Setelah sampai di penjara bawah tanah, Panatua Ming sudah menunggunya di sana. Panatua Ming lalu melaporkan situasi Ye Chen pada Kucangge. Sesuai perkiraan tuan muda, memang ada pecahan jiwa yang cukup kuat di belakang Ye Chen, ujar Panatua Ming dengan hormat. Kucangge mengangguk. Dia lalu berjalan ke sel milik Ye Chen. Setelah melihat siapa yang datang, mata Ye Chen melebar. Kucangge,
Apa yang kau lakukan di sini? Teriak Ye Chen. Gu Changge mengamati Ye Chen sebentar. Dia lalu berkata dengan tenang, tentu saja aku di sini untuk menemuimu. Ah, itu kurang tepat. Aku di sini untuk menemui tuanmu. Gu Changge tersenyum tipis. Mendengar itu, ekspresi Ye Chen berubah. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak memiliki master. Ye Chen terkejut dan langsung panik. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke samping. Jangan mengelak. Siapa yang tidak tahu kalau kau bereaksi seperti itu? Cibir Gu Changge. Dia lalu melanjutkan berkata, apakah senior ingin terus bersembunyi dariku? Sungguh tak mencerminkan sikap seorang senior sama sekali. Ujar Gu Changge sambil melihat sebuah cincin di jari Ye Chen. Setelah Gu Changge mengatakan itu, cincin di jari Ye Chen bersinar. Lalu sebuah suara terdengar. Aku tidak ingin menjadi musuh tuan muda. Tolong jangan permalukan sisa jiwa yang lemah ini. Setelah suara itu terdengar, sesosok wanita yang adalah Yanji muncul di depan Gu Changge. Master, Ye Chen langsung mengubah ekspresinya. Dia tidak menyangka masternya akan muncul atas kemauannya sendiri. Hal itu membuat Ye Chen merasa gelisah. Di sisi lain, ekspresi Gu Changge tidak berubah sama sekali. Senior salah paham. Aku hanya ingin tahu bagaimana bisa senior mengajari si bodoh ini hingga dia bisa mendapat begitu banyak pencapaian. Senior pasti sangat berbakat menjadi seorang guru. Gu Changge berkata dengan tenang. Tapi sebenarnya dia tidak menyangka bahwa bukannya seorang kakek tua yang ada di dalam cincin Ye Chen itu, tapi itu malah seorang wanita yang menawan. Gu Changge diam-diam mendecakkan lidahnya. Keberuntungan Ye Chen akan wanita sungguh bagus, pikir Gu Changge di dalam hatinya. Sementara itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Changge, Ye Chen langsung marah. Gu Changge, siapa yang kau panggil bodoh? Teriak Ye Chen. Tapi Gu Changge mengabaikan teriakan Ye Chen itu. Dia berkata lagi pada Yanji. Seperti kata pepatah kuno, burung yang pintar akan memilih pohon untuk bersarang, dan seorang menteri akan memilih tuan untuk dilayani. Bukankah bakat senior akan sia-sia jika kamu terus bersama bocah ini? Gu Changge berkata dengan santai, sembari dengan tulus tersenyum pada Yanji. Mendengar apa yang dikatakan Gu Changge, ekspresi Yanji sedikit berubah. Apakah dia berusaha menabur perselisihan? Pikir Yanji. Di sisi lain, Ye Chen merasa panik. Yanji adalah dukungan terbesarnya sekarang. Jika masternya benar-benar meninggalkannya karena ini, Ye Chen tidak berani membayangkan itu. Gu Changge, tak hanya Suginggi, kau bahkan ingin merebut masterku sekarang. Dasar tak tahu malu. Ye Chen mengumpat dengan marah. Mendengar umpatan itu, Gu Changge tidak marah. Dia malah tersenyum tipis. Mengambil Qingge darimu, aku tak pernah melakukan apapun. Dari awal, dialah yang berinisiatif mendekatiku, ucap Gu Changge. Ekspresi Ye Chen menjadi semakin mengerikan setelah mendengar itu. Jangan bicara omong kosong, Ye Chen berteriak lagi. Kesabarannya hampir habis. Saat itulah Gu Changge dengan tenang mengulurkan tangannya ke depan pintu penjara. Orang akan pergi ke tempat yang tinggi, sedangkan air akan mengalir ke tempat yang rendah. Itulah hukum alam di dunia ini. Gu Changge menyentuh pintu penjara itu dan sedikit mengeluarkan kekuatannya.
pintu penjara itu langsung retak. Dan boom, itu langsung hancur berkeping-keping. Jika kau benar-benar peduli dengan mastermu, jangan halangi dia. Apakah kau pikir pecahan jiwa bisa hidup selamanya di dunia ini? Kucangge melangkah ke dalam penjara itu. Dia lalu tiba di depan Yanji dan melanjutkan perkataannya. Jika senior bersedia mengikutiku, tak hanya aku bisa membantu senior memulihkan raga fisikmu, aku bahkan bisa membantu senior kembali ke puncak kultivasimu. Kucangge berkata dengan nada tulus, seolah dia sedang merekrut orang yang berbakat. Mendengar itu, Ye Chen semakin gelisah. Dia lalu berteriak lagi, Kucangge, masalah ini antara aku dan Master. Kalau kau terus membual, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu itu, kata Ye Chen dengan suara keras. Kucangge sama sekali mengabaikan teriakan Ye Chen itu. Dan sesuatu yang telah ditunggu-tunggu Kucangge akhirnya terjadi. Tentu saja, itu adalah notifikasi dari sistem. Suasana hati Ye Chen semakin memburuk. Dia kehilangan 20 poin keberuntungan dan Anda mendapatkan 100 poin takdir. Berhasil, pikir Kucangge di dalam hatinya. Tapi dia tidak mengubah ekspresinya di luar. Senior pasti telah menyadarinya. Bahkan tanpa latar belakangku, aku jauh lebih baik daripada Ye Chen. Aku mengerti bahwa Ye Chen bisa memberimu aura yang mampu menjaga jiwamu. Tapi, dilihat dari perkembangannya selama ini, bukankah dia malah akan menjadi bebanmu? Kucangge terus berbicara pada Yanji. Ye Chen sangat cemas. Master, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pasti berbohong padamu. Ye Chen melihat masternya itu dengan perasaan khawatir. Sementara itu, Yanji dengan serius memikirkan motif dari Kucangge itu. Apakah dia benar-benar ingin menabur perselisihan? Dengan kekuatannya itu, takkan sulit untuk membunuh Ye Chen. Jadi kenapa dia malah menggunakan cara seperti ini? Apakah aku yang terlalu berprasangka buruk padanya? Atau apakah dia benar-benar ingin merekrutku? Yanji terus memikirkan itu dengan serius. Sejujurnya Kucangge ini tidak melakukan hal buruk apapun selama ini. Sebaliknya, malah Ye Chen lah yang dari awal terus-terusan memprovokasi Kucangge, pikir Yanji, sembari dia mengingat apa yang telah terjadi selama ini. Setelah beberapa saat terdiam, Yanji mendengar Kucangge bertanya lagi. Apakah senior sudah memutuskan? Tanya Kucangge. Setelah merenung sejenak, pada akhirnya Yanji menggelengkan kepalanya. Karena Ye Chen telah membantuku saat aku berada dalam bahaya kematian. Untuk sekarang aku tidak bisa meninggalkannya, kata Yanji dengan tegas. Kucangge sedikit kecewa. Baiklah. Aku akan memberikan senior waktu untuk mempertimbangkannya lagi. Jika senior berubah pikiran, aku akan mengesampingkan masalah pelanggaran Ye Chen selama ini. Aku bahkan bisa meminta guru suci Taishuan membatalkan hukumannya dan mengembalikan statusnya sebelumnya. Begitu pula dengan Sokingge. Aku juga bisa menghadiahkannya padanya. Kucangge melirik Ye Chen saat kalimat terakhir itu diucapkan. Dan hal itu berhasil membuat Ye Chen menggertakkan giginya. Melihat Ye Chen akan meledak lagi, Yanji buru-buru berkata, Tuan muda, jangan mengatakan apapun lagi. Aku mengerti niat baikmu, ucap Yanji. Senior, pikirkan itu dengan matang. Sebelum aku pergi, aku punya hadiah untuk senior. Kucangge tersenyum tipis saat mengatakan itu. Dia lalu mengeluarkan sebuah kotak yang bersinar
di tangannya. Saat kotak itu terbuka, Yanji dan Ye Chen sama-sama terkejut. Ini, bukankah ini obat spiritual kuno? Pil Divine Construction. Sok-sokan pakai bahasa Inggris. Ya, pokoknya di novelnya itu disebut pil pemusat roh. Singkat cerita, Gu Changge pun pergi setelah memberikan hadiah itu. Setelah kepergian Gu Changge, Ye Chen mulai melampiaskan kekesalannya. Aku mengerti, aku paham semuanya. Gu Changge, kau tak hanya ingin mempermalukanku, tapi kau juga ingin merebut semuanya dariku. Dan yang paling mengejutkan adalah masterku sendiri malah berkomplot dengan musuh hanya karena sebuah pil, kata Ye Chen sembari dia melirik masternya itu dengan kesal. Ye Chen, apa-apaan itu? Aku melakukan semua ini untuk membantumu keluar dari sini, Yanji dengan tegas berkata pada Ye Chen. Karena master bilang begitu, lalu sebarkan berita itu dan ikuti rencanaku sebelumnya, ucap Ye Chen lagi. Melihat sikap Ye Chen itu, Yanji terdiam. Dia hanya bisa menghela napas. Kalau kau memang bersikeras, aku akan menurutimu. Setelah mengatakan itu, Yanji kemudian pergi tanpa mengucapkan apapun lagi. Master memang yang terbaik. Aku tahu master tidak akan pernah meninggalkanku. Ye Chen akhirnya tersenyum. Mendengar itu, sebelum benar-benar pergi, Yanji menghela napas lagi. Dia lalu benar-benar pergi dari sini dan mengikuti rencana Ye Chen itu. Sementara itu, Gu Changge yang sudah kembali ke kamarnya tiba-tiba mendapatkan notifikasi dari sistem. Awal dari perpecahan, ada keretakan hubungan antara Ye Chen dan masternya. Poin keberuntungan Ye Chen berkurang 80 poin dan Anda mendapatkan 400 poin takdir. Gu Changge sudah menduga hal itu. Dia sekarang sedang berdiri di dekat jendela dan memandangi pemandangan di luar dengan Panatuaming di belakangnya. Tuan muda, jika Anda mengincar sisa pecahan jiwa itu, kenapa kita tidak langsung melenyapkan bocah itu saja? Tanya Panatuaming. Gu Changge tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Dia malah balik bertanya. Panatuaming, apakah kamu ingat alasan kita pergi ke dunia bawah ini? Tanya Gu Changge. Mungkinkah karena senjata paling mematikan itu? Panatuaming tiba-tiba tercerahkan setelah mendengar pertanyaan Gu Changge itu. Itu benar. Kita di sini untuk senjata paling mematikan di dunia, Desolation Demonic Halberd, kata Gu Changge dengan tenang. Dikatakan senjata ini memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas dan bisa dengan mudah menghancurkan surga. Menurut catatan sejarah keluargaku, senjata ini telah hilang di dunia bawah ini. Itulah sebabnya Gu Changge pergi ke dunia bawah ini untuk mencarinya. Jika Gu Changge menebak dengan benar, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah Ye Chen secara kebetulan akan masuk ke reruntuhan kuno, kemudian menemukan senjata paling mematikan itu dan mendapatkan persetujuan dari roh senjatanya. Setelah itu, dia akan mengacungkan tombaknya ke tanah suci Taishuan dan membalikkan keadaan sepenuhnya. Tetapi sekarang kau hanya akan menjadi hewan pemburu harta karunku. Gu Changge tersenyum di dalam hatinya. Dia kemudian berbalik melihat Panatuaming. Terus awasi Ye Chen. Aku punya firasat bahwa Ye Chen akan sangat berguna untuk menemukan senjata itu, perintah Gu Changge. Hamba tua ini mengerti. Panatuaming membungkuk dengan hormat. Lalu dia pergi dan menghilang dari tempatnya.
Setelah melihat kepergian Panatuaming, Kucangge membuka antarmuka sistem. Dia kemudian membuka sistem mall dan melihat-lihat berbagai macam barang yang dijual sistem. Ada magic talent atau bakat, seni bela diri, dan support item. Kucangge lalu mengklik bagian seni bela diri. Ada beberapa level seni bela diri di sana, yaitu level manusia, level bumi, level surga, dan level Yuansen. Ada juga level di atas Yuansen yang masih belum terbuka untuk saat ini. Setelah melihat-lihat sebentar, Kucangge sangat tertarik dengan teknik level Yuansen yang disebut Divine God Inscriptions. Setelah melihat harganya yang sebesar 1000 poin takdir, Kucangge sedikit terkejut. Tapi dia tidak ragu-ragu dan langsung membeli teknik seni bela diri tersebut. Dalam sekejap, dahi Kucangge bersinar. Lalu segala macam informasi tentang teknik Divine God Inscriptions langsung muncul di pikirannya. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu. Di luar gerbang tanah suci Taishuan, berbagai macam tunggangan, kapal terbang, dan kereta dewa muncul di atas langit. Zhao Tian dari tanah suci Yangsu, Zhu Wuji dari dinasti Gritsun, Xiao Huo dari keluarga Xiao kuno. Kami datang untuk mengunjungi pemimpin tanah suci Taishuan, teriak seseorang dari atas langit. Setelah beberapa saat, Guru Suci dan Sukingge muncul untuk menyambut mereka dengan perasaan waspada. Ketiga ahli pertengahan Kaisar Suci secara pribadi memimpin rombongan untuk datang ke rumahku. Sungguh mengagumkan, ucap Guru Suci. Hahaha, jangan berbahasa basi, Su Taishuan. Kau selama bertahun-tahun hanya bergantung pada tetua agungmu untuk menempati Vena Naga di sini. Sekarang dia telah tiada. Inilah waktunya giliran kami yang menempati Vena Naga itu, kata seorang lelaki tua yang memakai baju besi emas di seluruh tubuhnya dengan arogan. Lelaki tua itu bernama Xiao Huo dari keluarga Xiao kuno. Itu benar, kita semua adalah sekte teratas di wilayah timur. Sudah waktunya tanah suci Taishuanmu menyerahkan Vena Naga itu dan turun 1 tingkat ke bawah. Kami tidak akan mempersulit tanah sucimu setelah itu, ucap seorang lelaki tua berjanggut tebal sembari berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ia bernama Zhao Tian dari tanah suci Yangsu. Mendengar itu, Guru Suci menjadi marah. Vena Naga telah menjadi fondasi tanah suci Taishuanku selama ribuan tahun. Kalian sebenarnya ingin aku menyerahkan itu? Dasar sekelompok orang munafik, teriak Guru Suci dengan suara keras. Setelah Guru Suci mengatakan itu, sebuah suara terdengar. Sepertinya kau tidak mau bekerja sama. Tetua agungmu telah tiada. Apakah kau pikir tanah sucimu bisa bersaing dengan aliansi 3 sekte kita? Ujar seorang lelaki tua yang sedang duduk di atas kereta mewah. Dia bernama Zhu Wuji dari dinasti Gritsun. Meskipun aku tidak tahu dari mana kalian mendapatkan berita itu, apakah kau pikir aliansi 3 sektemu bisa menindas tanah suciku dengan mudah? Ucap Guru Suci itu. Dia lalu diam-diam berbisik pada Sukingge. Apakah kamu sudah meminta bantuan Tuan Muda? Tanya Guru Suci sambil melirik Sukingge. Aku bertindak terlalu terburu-buru saat itu. Aku membuat Tuan Muda kurang menyukaiku. Aku tidak yakin apakah Tuan Muda akan membantu kita atau tidak, ucap Sukingge dengan cemas. Guru Suci sangat terkejut saat mendengar itu. Dia juga menjadi cemas. Di sisi lain, para pemimpin dari aliansi 3 sekte sedang mempertimbangkan perkataan Guru Suci.
Aku dengar tanah suci Taishuan punya beberapa koneksi dengan dunia atas. Mungkinkah? Belum sempat Zhao Tian menyelesaikan kata-katanya, Zhou Wuji langsung memotongnya. Bah, dunia atas sudah terpisah dengan kita sejak lama. Memangnya siapa lagi yang bisa Su Taishuan andalkan? Terlebih lagi, dengan senjata kekaisaran, menara tanpa batas di tanganku ini, sekalipun itu seseorang di ranah penguasa suci, kita pasti bisa mengatasinya, kata Zhou Wuji sembari memperlihatkan senjata kekaisaran itu di tangannya. Kedua pemimpin lainnya terkejut saat melihat menara tanpa batas itu. Mereka mengira senjata itu sudah lama hancur saat perang di masa lalu. Menara itu kemudian melayang ke atas dan kemudian bersinar terang. Guru suci juga sangat terkejut saat melihat menara itu. Tuan mudaku Changge, jika kau tidak keluar saat ini, aku pasti akan menemui ajalku di sini. Guru suci merasa semakin cemas. Ayah, aku akan pergi untuk meminta bantuan Tuan mudaku Changge sekali lagi. Su Qingge juga sangat cemas. Dia buru-buru pergi dan bergegas untuk meminta bantuan Gu Changge. Su Taishuan, apakah kau benar-benar ingin kami menghancurkan tanah sucimu hanya karena Veneraga? Zhou Wuji bertanya sekali lagi dengan dingin. Hentikan omong kosongmu itu. Guru suci menggertakkan giginya. Dasar keras kepala. Kalau kau ingin mati, maka akan kukabulkan sekarang. Setelah mengatakan itu, Zhou Wuji bersiap mengaktifkan menara tanpa batas. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan aura yang mengerikan memancar dari kedalaman tanah suci Taishuan. Aura itu menyelimuti orang-orang dari aliansi 3 sekte hingga membuat mereka ketakutan. Guru suci yang juga merasakan aura itu langsung menjadi sangat bersemangat. Siapa itu? Teriak Zhou Wuji yang merasakan aura itu. Kekuatan ini setara dengan ranah penguasa suci. Bukankah tetua agung mereka sudah lama mati? Xiao Huo juga merasa sangat terkejut dengan aura itu. Sementara itu, di tempat Gu Changge berada, apakah ini kekuatan penguasa suci? Gumam Gu Changge. Dia sudah selesai mempraktikkan seni bela diri yang dibelinya dari sistem, dan itu juga membuat ranah kultivasinya langsung menerobos. Gu Changge kemudian merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Sepertinya semua orang sudah tiba. Kalau begitu, pertunjukan sebenarnya akan segera dimulai, ucap Gu Changge sambil tersenyum tipis. Dan part kali ini pun selesai. Cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Oke, terima kasih. Dan akhir kata, bye.